Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Nabila. Saya dari kelas 12-4. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian dari reformasi. Apa sih reformasi itu? Oke, gini guys. Reformasi itu bukan cuma sekedar kayak kita ganti baju atau potong rambut. Reformasi itu jauh lebih dalam dari itu. Nah, reformasi itu kayak kita mau merombak sesuatu yang udah nggak beres, udah nggak sesuai sama harapan kita, atau udah ketinggalan zaman banget nih guys. Tujuannya jelas, biar semua jadi lebih baik, lebih maju, dan lebih relevan sama kebutuhan kita sekarang dan nanti nih. Kita akan ambil contoh yang sering banget kita alami. Dulu waktu kita masih kecil, kita belajar di sekolah yang sistemnya mungkin agak kaku, terlalu fokus sama hafalan, dan kurang mengembangkan kreativitas kita. Nah, sekarang guys, dengan adanya reformasi pendidikan, kita pengen nih sistem pendidikan yang lebih fleksibel, yang lebih fokus sama pengembangan kemampuan berpikir kritis, kayak kreativitas juga, dan problem solving. Kita pengen belajar yang gak cuma teori aja kan, tapi juga praktik, biar kita siap menghadapi tantangan di dunia kerja nanti. Intinya guys, reformasi itu adalah proses perubahan yang terus menerus. Gak ada reformasi yang selesai dalam semalam aja nih. Semuanya itu juga butuh waktu, proses, dan dukungan dari semua pihak. Kadang-kadang ada perubahan yang kecil yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata dampaknya besar banget dalam jangka panjang, teman-teman. Jadi, reformasi itu bisa terjadi di berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, teman-teman. Intinya, reformasi itu adalah upaya untuk melakukan perubahan yang signifikan demi kemajuan kita bersama dan kebaikan kita bersama nih teman-teman. Baiklah, sekian video pengertian reformasi dari saya. Semoga itu membantu kalian ya teman-teman. Saya minta maaf jika ada perkataan atau perlakuan saya yang kurang mengenakan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu apa itu tragedi Kelam Trisakti 98? Mari kita bahas. Peristiwa Trisakti adalah tragedi penembakan mahasiswa oleh aparat keamanan saat demonstrasi yang menuntut turunnya Soeharto dari jabatan Presiden Indonesia yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Latar terjadinya peristiwa Trisakti ini adalah ketika demonstrasi mahasiswa yang menuntut turunnya Soeharto dari jabatan Presiden Indonesia. Namun, latar belakang ini juga didasari oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya yang pertama itu adalah krisis moneter tahun 1997 yang memicu adanya inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. Yang kedua, adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang merajalela di era Orde Baru. Yang ketiga, adanya ketidakpastian dan ketidakadilan represi politik. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas kronologi peristiwa Trisakti secara singkat. Peristiwa ini bermula dari ketika mahasiswa dari universitas lain, termasuk salah satunya adalah Universitas Trisakti, melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju dengan ke gedung Nusantara. Namun ternyata aksi ini dihambat oleh blokade dari Polri yang aparat keamanannya menembakkan peluru kepada mahasiswa. Akibatnya tewasnya 4 mahasiswa Trisakti dari Universitas Trisakti ini. Yang pertama yaitu adalah Elang Mulia Lesmana, yang kedua ada Hafidin Royan, yang ketiga ada Heri Hertanto, yang keempat adanya Hendriawansi. Nah, peristiwa Trisakti ini juga menimbulkan dampak-dampak. Di antaranya itu adalah memicu kemarahan dan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Selanjutnya itu adalah menurunkan jabatan Presiden Soeharto dan menjadikan jalan baru bagi era reformasi. Peristiwa ini menjadikan titik balik yang meruntuhkan Orde Baru.
Universitas Trisakti dikenal dengan sebagai Universitas Pahlawan Reformasi. Peristiwa ini juga kita dapat kenang atas perjuangan dari mahasiswa dalam rangka untuk mencapai cita-cita bangsa. Saya Asyifa Lustri, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gwen Linoven. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari reformasi secara singkat. Yang pertama, kita masuk ke dampak di bidang politik. Dampak yang pertama adalah terjadinya demokratisasi. Saat ini kita sudah melaksanakan pemilu 5 tahun sekali untuk memilih kepala daerah dan juga presiden. Di sini pemilu terjadi secara adil dan juga terbuka. Yang kedua, adanya otonomi daerah. Saat ini, pemerintah daerah sudah memiliki wewenangnya tersendiri untuk mengatur wilayah masing-masing tanpa menunggu keputusan dari pusat. Yang ketiga, pembatasan masa jabatan dari presiden. Saat ini, presiden hanya boleh menjabat selama 2 periode, di mana satu periodenya itu maksimal selama 5 tahun. Yang keempat, adanya kebebasan pers. Saat ini media tidak lagi diatur oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat berpikir lebih kritis. Dan yang keempat itu adalah reformasi TNI dan Polri. Saat ini TNI sudah tidak lagi memegang kekuasaan politik, dan Polri juga sudah dipisahkan dari TNI. Kemudian yang kedua adalah dampak di bidang sosial. Dampak sosial yang pertama itu adalah meningkatnya kesadaran HAM. Pemerintah saat ini juga sudah mulai berfokus untuk melindungi hak asasi manusia dari masyarakatnya. Yang kedua adalah perkembangan organisasi masyarakat. Setelah masyarakat mampu berpikir kritis, mereka mulai menciptakan organisasi untuk mengawasi kinerja pemerintah. Yang ketiga adalah kebebasan berpendapat. Kini masyarakat tidak perlu lagi khawatir akan penembakan misterius, sehingga masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya dan mengkritisi pemerintah. Dan yang keempat itu adalah konflik antar etnis, khususnya pada etnis Tionghoa dan juga etnis-etnis lainnya. Setelah dampak sosial, kita masuk ke dampak di bidang ekonomi. Yang pertama adalah liberalisasi ekonomi. Saat ini ekonomi sudah tidak hanya diatur atau tidak dipegang oleh pemerintah saja, namun sudah dikuasai juga oleh sektor-sektor swasta. Yang kedua, meningkatnya hutang negara dari Indonesia. Hutang ini bertujuan untuk memulihkan krisis ekonomi yang terjadi pasca reformasi. Yang ketiga adalah peningkatan investasi asing. Investasi ini dicari oleh Indonesia juga untuk memperbaiki krisis ekonomi. Begitu juga dengan peningkatan infrastruktur untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia secara lebih cepat. Yang terakhir adalah ketergantungan Indonesia pada impor. Setelah reformasi, Indonesia tidak lagi swasembada pangan, sehingga Indonesia harus mengimpor dari luar negeri seperti beras dan juga lain-lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Sebelumnya mohon izin Ibu, saya Azhar Masaya Kurniawan, izin melihat beberapa materinya dari laptop. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, apa sih yang menjadi latar belakang terjadinya demo mahasiswa pada masa reformasi? Tentu ada latar belakangnya. Jadi latar belakangnya itu adalah karena gerakan mahasiswa pada Orde Baru itu terus mengalami penekanan, sehingga inilah yang memicu munculnya benih-benih perlawanan yang membentuk organisasi mahasiswa sebagai penggerak pada bulan Mei tahun 1998. Nah, gerakan mahasiswa Indonesia ini pada tahun 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pendukung demokrasi pada akhir dasawarsa tahun 1990-an di Indonesia. Gerakan ini juga menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Bapak Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei tahun 1998.
setelah menjabat selama 32 tahun lamanya. Nah, tadi kita sudah mengetahui satu latar belakangnya. Selanjutnya ada latar belakangnya lagi. Pada bulan Mei 1998 itu, Indonesia mengalami pukulan yang berat akibat krisis finansial yang menempa kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan juga Asia Selatan. Nah, meningkatnya inflasi dan pengangguran ini ditambah dengan perilaku korupsi pada pemerintah, ini menciptakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Nah, itulah yang memicu terjadinya perlawanan pada masa reformasi. Pada bulan April tahun 1998, ketika Bapak Soeharto terpilih kembali menjadi seorang presiden di Indonesia setelah masa bakti tahun 1993 sampai tahun 1998, mahasiswa dan dari berbagai universitas di Indonesia menggelar unjuk rasa secara besar-besaran, dan mereka ini menuntut pemilu kembali diadakan dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis finansial tersebut. Pada demonstrasi inilah mahasiswa yang turun ke gedung DPR itu juga mendapatkan kekerasan fisik karena dianggap akan menimbulkan gangguan karena demo yang diciptakan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan karena saya juga masih melihat materi dari laptop. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Roneva dari kelas 12/4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi krisis moneter. Krisis moneter adalah kondisi terpuruknya perekonomian suatu negara yang menyebabkan harga-harga aset mengalami penurunan tajam. Krisis moneter juga dikenal sebagai krisis keuangan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penyebab krisis moneter ini dapat berdampak pada perekonomian menjadi terhambat. Masyarakat mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian dan lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas. Krisis moneter ditandai dengan nilai tukar mata uang yang tidak bisa dikendalikan, sehingga membuat harga barang menjadi naik. Krisis moneter dapat terjadi akibat beberapa sebab, seperti nilai mata uang yang anjlok, defisit neraca perdagangan, dan kebijakan moneter yang tidak tepat. Dampak dari krisis moneter antara lain adalah inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. Krisis moneter terjadi di Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998 dan juga terjadi di berbagai negara lain di dunia. Penyebab krisis moneter dapat bervariasi bergantung pada konteks dan faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Namun, beberapa umum yang terjadi. Beberapa penyebabnya itu seperti ketidakseimbangan neraca perdagangan, utang luar negeri yang tinggi, ketidakstabilan keuangan, kebijakan moneter yang tidak efektif, dan krisis ekonomi global. Penting untuk dicatat bahwa penyebab krisis moneter seringkali kompleks dan melibatkan interaksi di antara berbagai faktor ekonomi, kebijakan, dan dinamika pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naiza Malvena. Saya berasal dari kelas 12/4. Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas tentang peristiwa jelang reformasi turunnya Soeharto. Jelang reformasi 1998, Indonesia mengalami ketegangan politik dan sosial yang memuncak akibat krisis ekonomi Asia yang melanda negara tersebut pada 1997 sampai 1998. Krisis ini mempengaruhi perekonomian Indonesia dengan inflasi tinggi, nilai tukar rupiah yang jatuh, serta meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Nah, kondisi ini yang membuat ketidakpuasan
terhadap pemerintahan Soeharto semakin meluas. Nah, jadi lanjut aja ke tentang beberapa peristiwa penting yang terjadi menjelang turunnya Soeharto. Yang pertama itu ada protes mahasiswa dan gerakan reformasi. Gerakan mahasiswa mulai mengorganisir demonstrasi besar-besaran di berbagai kota, terutama di Jakarta, dengan tuntutan untuk reformasi politik dan pengunduran diri Soeharto. Mahasiswa menuntut perubahan sistem politik yang lebih demokratis, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Kemudian yang kedua itu ada krisis ekonomi, yang seperti Neza sebutkan tadi, krisis ekonomi yang dipicu oleh melemahnya nilai rupiah dan meningkatnya utang luar negeri, memperburuk kondisi sosial dan politik. Pemerintahan Soeharto dianggap gagal menangani dampak krisis ini, sehingga menyebabkan penurunan dukungan dari berbagai kalangan. Terus yang ketiga itu ada ketegangan sosial. Terjadi ketegangan etnis dan kerusuhan seperti kerusuhan Mei 1998 yang berdampak besar pada Jakarta dan beberapa kota lain. Kerusuhan ini menyebabkan banyaknya kerusakan dan menambah ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Kemudian yang keempat itu ada desakan dari kelompok elit dan militer dalam menghadapi tekanan besar dari rakyat dan situasi politik yang semakin tidak stabil. Sebagian kalangan elit politik dan militer mulai menarik dukungannya terhadap Soeharto, mendesaknya untuk mundur dari jabatannya pada saat itu. Kemudian yang terakhir, pada 21 Mei 1998 ini, setelah melalui berbagai tekanan, Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden Indonesia yang menandai berakhirnya masa Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa. Setelah pengunduran dirinya, B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden mengambil alih kepemimpinan sebagai Presiden Indonesia yang baru. Jadi sekian yang Neza tahu tentang peristiwa menjelang reformasi turunnya Soeharto. Sekian dan terima kasih. Rangkuti menanggapi kabar Presiden RI Prabowo Subianto yang telah melakukan revisi bertajuk evaluasi 100 Mereka juga mendesak DPRD agar segera sekali bahwa perampasan proyek gratis mendesak Presiden untuk menerbitkan sasaran tugas-tugas tersebut sebenarnya tidak termasuk dalam mahasiswa dari berbagai organisasi yang RU. Di situ ada dari PMI, HMI maupun Dalam 5 tahun ke depan, militer akan semakin mencengkram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fikri Oleh Siregar, saya dari kelas 12/4. Pada hari ini dan kesempatan kali ini, saya sangat senang dapat berpresentasi pada hari ini mengenai rapor 100 hari pertama kerja Prabowo Gibran. Saya berharap dengan informasi yang akan saya sajikan dapat membagikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Selamat menyaksikan. Pemerintahan Prabowo Gibran telah menyelesaikan 100 hari pertama dari masa pemerintahan mereka. Untuk mengevaluasi kinerja daripada pemerintahan Prabowo Gibran, Lembaga Penelitian Indonesia ataupun yang dikenal dengan Penelitian Independent Center of Economic and Law Studies atau yang dikenal dengan SILIOS merilis survei yang berjudul Survei daripada Rapor 100 Hari Prabowo Gibran. Hasil survei tersebut melibatkan 95 jurnalis dari 44 lembaga pers di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa 5 menteri di bidang ekonomi yang paling dinilai berhasil. Yang pertama ada Prof. Yasirli, yakni Menteri Ketenagakerjaan dengan rasio responden 83,2% dengan menilai kinerjanya yang baik. Selanjutnya ada Bapak Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian dengan rasio responden 81,1% dengan nilai kerjanya yang baik.
Selanjutnya, yang ketiga, ada Ibu Sri Mulyani Indrawati, yakni Menteri Keuangan dengan rasio responden 79,5% dengan penilaian kinerjanya yang baik. Di posisi keempat, ada Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN dengan rasio responden 78,4% yang menilai dengan kinerjanya yang baik. Kemudian pada posisi kelima, terdapat Bapak Sakti Wahyu Trenggono, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan dengan rasio responden 77,4% yang dengan penilaian kinerjanya yang baik. Evaluasi kinerja Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, Presiden Prabowo Subianto dengan 73,7% responden menilai kinerjanya baik. Sedangkan dengan Wakil Presiden Prabowo Gibran, yakni Gibran Rakabuming Raka dengan 68,4% responden menilai kinerjanya yang baik. Dengan penilaian yang telah disajikan oleh beberapa survei, ini akan menjadikan sebuah tantangan yang harus kita hadapi, yakni antaranya yang pertama, pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, pengangguran dan ketenagakerjaan. Yang ketiga, infrastruktur dan transportasi. Yang keempat, kesehatan dan pendidikan. Dan serta yang kelima, lowongan kerja dan lapangan pekerjaan. Sehingga dengan demikian, kesimpulan yang dapat kita ambil daripada rapor 100 hari kerja pertama dari Prabowo Gibran menunjukkan bahwa pemerintahan telah membuat beberapa kemajuan dalam bidang ekonomi dan lain-lain. Namun, masih ada beberapa tantangan dan juga beberapa poin yang harus kita hadapi oleh pemerintah, dan juga kita sebagai rakyat pun harus mendukung penuh dengan penegakan kebijakan yang disediakan ataupun yang akan dilaksanakan pada pemerintahan Prabowo Gibran ini. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat yang baik, sebagai rakyat yang bernasionalis yang tinggi, kita harus rela berkorban dengan mendukung penuh daripada program kerja dari Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Mungkin itu saja yang dapat saya informasikan. Terima kasih atas segala perhatian, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Tanzilo dari kelas 12/4. Saya akan menjelaskan tentang keputusan sidang MPR pada tahun 1998. Sidang Istimewa MPR tahun 1998 merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia yang menandai perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan. Sidang ini diadakan pada tanggal 10-13 November 1998. Setelah terjadinya krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia. Berikut adalah beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Istimewa MPR 1998. Keputusan yang pertama yaitu percepatan pemilihan umum. Salah satu keputusan penting adalah percepatan pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu semula yang dijadwalkan pada tahun 2003 dipercepat menjadi tahun 1999. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi dan memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin mereka secara demokratis. Keputusan selanjutnya yaitu penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. MPR mengeluarkan ketetapan nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau KKN. Ketetapan ini merupakan respon terhadap tuntutan masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Keputusan selanjutnya yaitu Hak Asasi Manusia atau HAM. MPR juga mengeluarkan ketetapan nomor 17 MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Keputusan selanjutnya yaitu otonomi daerah. Selain itu, dikeluarkan juga ketetapan nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pembangunan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Keputusan ini menjadi landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Keputusan selanjutnya yaitu pencabutan ketetapan tentang P4. Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978
tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eksprasetya Pancakarsa, dan penetapan tentang penegakan Pancasila sebagai dasar negara. Itulah beberapa keputusan penting pada sidang MPR pada tahun 1998. Sidang istimewa ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi Indonesia. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam sidang ini memberikan arah bagi perubahan sistem politik dan pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Adiputra akan menjelaskan materi tentang masa awal pemerintahan Jokowi. Joko Widodo resmi menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober 2014 setelah memenangkan pemilu presiden 2014 bersama Yusuf Kala sebagai wakilnya. Salah satu fokus utamanya yaitu pembangunan infrastruktur besar-besaran sebagai jalan tol, bandara, pelabuhan, dan pembangunan bendungan. Di sektor ekonomi, Jokowi mendapatkan kebijakan dan paket ekonomi seperti mendapatkan investasi. Selain itu, ia juga menjalankan yang bertujuan memperkuatkan pembangunan dari desa ke kota. Indonesia di era pemerintahan Jokowi, bidang ekonomi, kebijakan pemerataan pembangunan seperti yang masih berhasil meningkatkan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Program kartu sosial, kartu Indonesia Sehat seperti KIS, KIP, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam bidang luar negeri. Pemerintahan juga fokus pada peningkatan industri berbasis sumber daya alam serta mendorong agar Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Tantangan besar seperti pandemi Covid yang berdampak pada ekonomi dan kesehatan masyarakat nasional dan vaksin massal menjadi solusi utama dalam menangani krisis tersebut. Meskipun banyak pencapaian pemerintahan Jokowi juga menuai berbagai kritik dan permasalahan. Salah satunya adalah meningkatnya utang negara akibat proyek besar-besaran itu. Kekhawatiran terhadap berkelanjutan ekonomi jangka panjang di bidang politik, kebebasan pendapat dianggap malah mendapat kemunduran. Kontroversial seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan revisi UU KPK juga menuai protes besar bagi masyarakat dinilai tidak ramah lingkungan. Secara keseluruhan, meskipun era Jokowi membawa banyak perubahan besar, tantangan dan kritik terhadap pemerintahannya menunjukkan bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk menciptakan Indonesia menjadi lebih adil dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Purmata Dahlia. Saya akan menjelaskan materi mengenai Megawati Soekarno Putri yang menjabat pada tahun 2001 sampai 2004. Megawati Soekarno Putri adalah Presiden kelima Republik Indonesia dan pemimpin perempuan pertama dalam sejarah Indonesia. Ia menjabat pada tanggal 23 Juli tahun 2001 sampai tanggal 20 Oktober pada tahun 2004. Setelah sebelumnya menjadi wakil presiden, ia mendampingi Abdurrahman Wahid atau bisa disebut dengan Gus Dur sebagai putri presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Megawati berkiprah dalam politik melalui PDIP. Megawati aktif dalam PDI selama Orde Baru dan mendirikan PDI Perjuangan setelah perpecahan partai pada tahun 1996. Reformasi 1998 membuka jalan baginya untuk maju dalam pemilu, hingga terpilih sebagai wakil presiden pada tahun 1999. Setelah Gus Dur diberhentikan oleh MPR pada tahun 2001, lalu Megawati dilantik sebagai presiden. Lalu di sini ada kebijakan utama. Yang pertama itu ada Kabinet Gotong Royong, dibentuk untuk memperkuat stabilitas nasional pasca Orde Baru. Yang kedua, pembentukan KPK pada tahun 2002, mendirikan lembaga independen untuk memberantas korupsi. Yang ketiga, pemindahan Gerakan Aceh Merdeka atau bisa disebut dengan GAM, di mana mengambil langkah tegas demi keutuhan wilayah. Yang keempat, privatisasi BUMN, meningkatkan efisiensi ekonomi melalui privatisasi
perusahaan negara. Yang kelima, pembubaran BPPN pada tahun 2004 yang mengakhiri peran BPPN setelah krisis ekonomi mereda. Yang keenam, pemilu pada tahun 2004, di mana pemilu presiden langsung pertama yang dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, meski hanya menjabat satu periode, Megawati berperan penting dalam demokratisasi Indonesia. Ia mempertahankan ideologi nasionalisme dan tetap aktif di PDIP, memainkan peran kunci dalam pemilu berikutnya, termasuk kemenangan Joko Widodo pada tahun 2014 dan 2019. PDIP tetap menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia dengan pengaruh signifikan dalam kebijakan nasional. Jadi, Megawati Soekarno Putri memimpin Indonesia dalam masa transisi politik yang sulit. Kebijakan dan warisannya tetap berpengaruh dalam perkembangan demokrasi dan politik nasional. Memasuki era reformasi di tahun 1998, pemilihan pemimpin pusat maupun pemimpin daerah dilakukan secara demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu dengan prinsip langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil. Berdasarkan pengertian reformasi sebelumnya, Indonesia mengalami pergantian pemimpin pada masa tersebut. Di sini saya akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan pada masa jabatan B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan presiden pertama yang memimpin di masa reformasi dan juga merupakan presiden pertama yang menjabat cukup singkat, yakni dari tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1998. Walaupun menjabat cukup singkat, namun kebijakan-kebijakan B.J. Habibie meliputi berbagai aspek, yakni aspek sosial, aspek ekonomi, dan juga aspek politik. Berikut kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, membentuk dan menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan pada tahun 1998. Yang kedua, melakukan pemisahan ABRI pada tahun 1999. Yang ketiga, membekukan bank yang tidak lagi berfungsi karena kekurangan nasabah. Yang keempat, memberikan tugas masing-masing kepada TNI maupun Polri. Yang kelima, melakukan pemilu pertama di tahun 1999. Dan yang terakhir, mencabut surat izin pendirian pers untuk memberikan kebebasan siaran pers. Saya Khalida Morsi Jamsik, sekian dan terima kasih. Saya, Salwa Ananda, akan menjelaskan tentang kondisi pemerintahan Indonesia di masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo. Menjelang masa jabatan Joko Widodo pada Oktober 2024 lalu, Indonesia telah melalui berbagai dinamika di berbagai sektor. Pemerintahan Jokowi dikenal dengan pembangunan infrastruktur dan fokus pada pertumbuhan ekonomi. Selama satu dekade kepemimpinan Jokowi, ekonomi Indonesia telah tumbuh sekitar 5%, meskipun pada awal masa kampanye ditargetkan untuk mencapai 7%. Namun, di samping itu, utang pemerintahan Indonesia meningkat signifikan, yang awalnya yaitu 2.608,7 triliun pada 2014 menjadi 8.500,26 triliun per Juli 2024. Peningkatan utang ini sebagian dialokasikan sebagai infrastruktur besar-besaran seperti pembangunan tol, bandara, dan pelabuhan. Di media sosial, masyarakat juga mengungkapkan berbagai pendapatnya mengenai hal tersebut. Ada beberapa pengguna yang memuji bahwa pembangunan infrastruktur yang efektif dan juga layanan publik yang semakin meningkat. Dari sudut pandang pemerintah, peningkatan utang ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membiayai proyek infrastruktur yang diyakini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Namun dari perspektif masyarakat, terutama pada kelompok kritis, terdapat kekhawatiran bahwa meningkatkan utang dapat membebani generasi mendatang. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga terlihat belum seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menjelang masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo, banyak berbagai peristiwa dan isu yang menjadi viral di media sosial, terutama di platform X. Contohnya yaitu tagar Adili Jokowi yang mendadak viral dan cepat menjadi perbincangan nasional. Penyebab Adili Jokowi tersebut antara lain yang pertama yaitu dugaan pelemahan demokrasi dan KPK. Yang kedua yaitu isu nepotisme dan dinasti politik. Publik menilai bahwa keputusan membuka jalan bagi praktik nepotisme bagi politik Indonesia.
yaitu dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan Gibran Rakabuming untuk maju sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kritik juga muncul terhadap Kaisang Pangarep ataupun anak bungsu Joko Widodo yang maju sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang dianggap sebagai bagian dari upaya melanggengkan pengaruh keluarga Jokowi dalam politik nasional. Penyebab yang ketiga yaitu utang negara yang membengkak. Warganet mempertanyakan apakah pembangunan infrastruktur yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif bagi rakyat atau justru hanya membebani generasi mendatang. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan berpendapat yang dibatasi. Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis, dan akademis yang mengkritik pemerintah mengalami represi seperti pemenggalan oleh aparat ataupun pembatasan akses di media sosial. Kemudian penyebab selanjutnya yaitu pembangunan ibu kota negara ataupun IKN baru. Salah satu proyek ambisius di era Jokowi yaitu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek ini menuai pro dan kontra dalam pembangunannya, terutama di kalangan masyarakat. Pendukungnya melihat hal ini sebagai langkah strategis untuk pemerataan pembangunan, sementara penentangnya mengkhawatirkan dampak lingkungan, pembiayaan, dan kesiapan infrastruktur pendukung. Secara keseluruhan, akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ditandai dengan pencapaian signifikan dalam pembangunan fisik dan infrastruktur, namun juga ditandai dengan berbagai kritik terkait isu utang negara, demokrasi, dan persepsi publik yang beragam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas 12/4. Baik, saya akan menjelaskan materi saya yang membahas tentang bagaimana berjalannya politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada masa pemerintahan Gus Dur. Baik, pada masa pemerintahan Gus Dur terjadi pada tahun 1999 sampai tahun 2001, yang dimana pada ekonomi itu adanya pemulihan krisis, fokus pada pemerataan dan desentralisasi fiskal. Lalu politik yang berjalan pada masa demokrasi Gus Dur yaitu demokratisasinya kuat, kebebasan pers, tantangan stabilitas, konflik dengan DPR. Lalu dan tentang berjalannya budaya, pluralisme, toleransi, pencabutan larangan budaya Tionghoa, Imlek jadi libur nasional. Dan dalam aspek sosial yaitu keadilan sosial, program bantuan, kerukunan antar golongan. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, saya Yeskil Christian dari 12/4. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang masa reformasi di era pemerintahan SBY. Nah, era reformasi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berlangsung dari 2004 hingga 2014. SBY menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 2 periode yaitu 2004 dan 2009 dan 2009 sampai 2014. Pada masa ini, reformasi terus berlanjut dalam berbagai aspek termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Nah, pada reformasi politik terjadi beberapa hal. Yang pertama itu demokratisasi yang berlanjut, yaitu pemilu 2004 adalah pemilu langsung pertama bagi presiden dan wakil presiden. Yang kedua itu ada peningkatan kebebasan pers dan partisipasi masyarakat dalam politik. Kemudian ada otonomi daerah tetap diperkuat untuk meningkatkan pemerintahan daerah yang lebih mandiri. Kemudian yang kedua itu ada stabilitas politik dan keamanan, yang dimana berhasil mencapai perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM melalui perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Kemudian ada mengatasi berbagai ancaman terorisme dengan penangkapan pelaku utama bom Bali dan jaringan teroris lainnya. Yang kedua, reformasi ekonomi, yang dimana terjadi pertumbuhan ekonomi, yang dimana pertumbuhan ekonomi rata-rata 5-6% per tahun meskipun terkena dampak krisis global 2008. Kemudian ada peningkatan investasi asing dan domestik. Kemudian ada subsidi BBM dan bantuan sosial, yang dimana pemotongan subsidi BBM untuk mengurangi beban APBN meskipun menimbulkan protes. Kemudian ada pemberian langsung bantuan kepada rakyat yang bisa disebut dengan BLT, yang dimana masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Kemudian reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, di mana KPK menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk aktif menangani kasus korupsi besar. Kemudian ada beberapa pejabat tinggi dan politisasi ditangkap, termasuk anggota DPR, gubernur, dan menteri. Kemudian ada
kasus cicak dan buaya, yang dimana konflik antara KPK dan Polri yang mencuat beberapa kali yang menandakan adanya ketegangan dalam pemberantasan korupsi. Kemudian ada reformasi sosial dan infrastruktur, yang dimana ada pertama, pendidikan dan kesehatan, yaitu meningkatkan anggaran pendidikan hingga 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi. Kemudian ada implementasi program bantuan operasional sekolah atau BOS. Kemudian ada program jaminan kesehatan, yang dimana masyarakat atau Jamkesmas sebagai cikal bakal BPJS. Kemudian ada pembangunan infrastruktur, yang dimana peningkatan jalan tol, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung konektivitas ekonomi. Kemudian ada program percepatan listrik 10.000 MW untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Nah, masa reformasi di era SBY ditandai dengan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, dan upaya pemberantasan korupsi yang cukup progresif. Namun, banyak tantangannya yang seperti konflik KPK vs Polri, kenaikan harga BBM, serta ketimpangan sosial menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada semuanya. Lebih dan kurang kata saya kiranya bisa dimaafkan. Saya akhir dengan selamat malam dan terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nurul Salwa Rahmadani Yusra dari kelas 12/4 akan menyampaikan isi materi saya, yaitu amandemen konstitusi. Amandemen konstitusi adalah perubahan yang dilakukan terhadap konstitusi seperti mengubah teks atau tulisan pada dokumen resmi. Amandemen konstitusi bertujuan untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dan dapat mengakomodasi perubahan zaman. Adapun contoh amandemen konstitusi yaitu amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 ini telah dilakukan perubahan sebanyak 4 kali, yaitu amandemen pertama pada tanggal 19 Oktober 1999, amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, amandemen ketiga pada tanggal 10 November 2001, amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Amandemen UUD 1945 mengubah sistem demokrasi dan ekonomi di Indonesia. Adapun perubahan yang dilakukan yaitu 1. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. 2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. 3. Mandat rakyat diberikan kepada 2 ruang politik yaitu parlemen dan presiden. 4. Utusan daerah dan utusan golongan dihapus dan digantikan dengan Dewan Perwakilan Daerah. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Dinira Vicentia dari kelas 12/4. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas sejarah saya mengenai perbandingan masa Orde Baru dan masa Reformasi. Selamat menyaksikan. Perbandingan masa Orde Baru dan masa Reformasi. Yang pertama, masa Orde Baru atau yang sering kita singkat dengan istilah Orba, yang dimana sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merupakan era pemimpinan Presiden Soekarno. Nah, ada banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk menata stabilitas politik di Indonesia. Nah, Orde Baru ini terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Terdapat 8 pembahasan penting pada saat Orde Baru ini, meliputi yang pertama, politik bebas aktif, yang kedua, krisis ekonomi, yang ketiga, pelita atau pembangunan 5 tahun, yang keempat, transmigrasi, yang kelima, program wajib belajar, yang keenam, program keluarga berencana, yang ketujuh, dui fungsi ABRI, yang kedelapan, pembentukan ASEAN, dan yang terakhir ialah demonstrasi pada tahun 1998. Pertama, politik bebas aktif. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang dianut saat ini itu berdasarkan atas hukum konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana tidak terlepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, terdapat 2 kata, bebas dan aktif. Bebas yang memiliki arti tidak memihak kepada salah satu pihak atau blok yang sedang berkuasa, dan kata aktif merupakan selalu berpartisipasi dalam upaya kerjasama dan perdamaian dunia. Yang kedua, ada krisis ekonomi.
Nah, krisis ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru ini terjadi karena ada beberapa faktor seperti korupsi, krisis moneter, dan ketergantungan hutang kepada luar negeri. Dan juga adanya kemajuan pembangunan yang tidak merata. Nah, diakibatkan terjadinya PHK massal dan sembako mahal. Nah, fokus program ekonomi pada masa Orde Baru ini adalah untuk mengatasi inflasi dan mengamankan kebutuhan pokok masyarakat. Oleh sebab itu diadakannya yang ketiga, Pelita atau pembangunan 5 tahun, yang memiliki tujuan yang pertama, meningkatkan taraf hidup rakyat dan meletakkan dasar pembangunan. Yang kedua, meningkatkan pembangunan di pulau-pulau. Yang ketiga, untuk mengamankan kebutuhan pokok. Dan yang terakhir, rehabilitas alat-alat produksi. Selanjutnya ada transmigrasi. Transmigrasi adalah program pemindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah lain yang jarang penduduknya. Dengan kata lain, transmigrasi ini memiliki artian untuk meratakan persebaran penduduk. Nah, daerah di Indonesia yang menjadi tujuan transmigrasi antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, selain dari transmigrasi, pemerintah juga merancang suatu program dalam bidang pendidikan, yaitu program wajib belajar selama 6 tahun dan 9 tahun. Dan juga dalam bidang sosial, pemerintah merancang suatu program, yaitu keluarga berencana, yang dimana gunanya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Ada Dwi Fungsi ABRI, yang dimana Dwi Fungsi ABRI ini memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai kekuatan militer Indonesia, dan yang kedua sebagai pemegang kekuasaan dan pengatur negara. Lalu ada pembentukan ASEAN, yang dimana ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, yang dimana memiliki fungsi untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Nah, pembahasan akhir dari masa Orde Baru ini ialah terjadinya demonstrasi 1998 atau yang sering kita kenal dengan gerakan mahasiswa pada tahun 1998. Nah, puncaknya gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pendukung demokrasi pada akhir dasawarsa tahun 1990-an di Indonesia untuk menuntut tuntutan reformasi. Apa saja sih tuntutan reformasi tersebut? Yaitu mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mencabut Dwi Fungsi ABRI, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, melakukan amandemen UUD 1945, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Gerakan ini dianggap berhasil karena pada akhirnya Soeharto berhenti dari masa jabatan presidennya pada tanggal 21 Mei 1998 setelah menjabat selama 32 tahun lamanya. Pada masa reformasi, otonomi daerah dilaksanakan dengan baik, sehingga daerah memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri pemerintahannya. MPR telah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebanyak 4 kali. Nah, poin penting dalam amandemen tersebut ialah membatasi kekuasaan dan masa jabatan presiden, yaitu maksimal 2 periode. Pada masa reformasi, otonomi daerah dilaksanakan dengan baik, sehingga daerah memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri pemerintahannya. MPR telah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebanyak 4 kali. Nah, poin penting dalam amandemen tersebut ialah membatasi kekuasaan dan masa jabatan presiden, yaitu maksimal 2 periode. Pembatasan partai politik juga dihapus sehingga pemilu diikuti oleh banyak partai politik atau yang disebut dengan multipartai. Dan juga hasil amandemen pemilu yaitu presiden dipilih secara langsung, bukan lagi dipilih oleh MPR. Perkembangan ekonomi pada masa reformasi ialah privatisasi BUMN, yaitu penjualan sebagian saham BUMN, dan juga pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol. Nah, tahap akhir dalam pembahasan masa reformasi ini ialah warisan budaya ke UNESCO, yaitu meliputi yang pertama, sistem Subak, yang kedua, Taman Nasional Komodo, yang ketiga, Situs Sangiran, yang keempat, Candi Borobudur, yang kelima, ada batik, dan yang terakhir ialah keris. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan selamat siang, Bu.